kita mulai agenda inti kita, mudah-mudahan ini bisa disebut sebagai agenda inti gitu ya. Jadi supaya artinya adalah kita bisa sesi ini berlangsung secara efektif, karena di sini itu nggak ada fokus, jadi kita harus biasa kelas terbuka. Yang abang mbak pakai sekarang ini adalah kelas untuk siswa sekolah terbuka. Jadi kami punya sekolah terbuka di sini untuk membina anak-anak di sini yang kita pakai sekolah alam gitu. Tapi yang menarik adalah sekolah di sini itu hanya hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari libur di sini. Karena sisanya adalah mereka bekerja. Jadi hari Minggu mereka bekerja. Jadi kalau abang mbak mau ngelihat mereka bekerja itu ada di ini, di air terjun Cipamingkis, Cipamingkis ya. Oke, jadi kita buat ya, kita masuk ke agendanya open house ya. Di judul yang pertama ini, saya mau memulai dengan ini adalah cuplikan yang saya dapat baru tadi pagi. Ya, dua hal yang abadi di dunia, yaitu adalah perubahan dan pangan. Semua orang di dunia pasti akan makan sampai akhir zaman. Betul ya? Itu adalah kata bijak. Dibandingkan yang kedua juga ada kata bijak dari orang bijak yang selalu pasang di profilnya di WA, ya. Gitu. Jadi hidup itu cuma sekali dan itu pun cepat berlalu, betul ya. Nah, mungkin abang dan mbak tahu lah ya orangnya ya. Nah itu ya, ada di profil picture-nya gitu loh, ya. Nah, tapi apa yang kau buat untuk Tuhan dan sesama akan kekal dan tidak layu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita mengajak abang mbak ke sini untuk berbicara mengenai dua tema sentral itu. Nah, aneh tapi nyata itu bahwa faktanya sekarang data dari FAO itu adalah 2020 jumlah manusia itu di dunia udah 7,3. 2050 itu adalah 9,8. Food production must increase at least 70%. Tapi cara-cara kita tuh masih tradisional. Jadi kalau abang mbak lihat di sini, ini itu mereka masih pakai ini. Yang kelenengan mengusir burung itu. Ya. Jadi food production 70% nggak akan bisa. Belum lagi kita harus mengalahkan rente-rente ekonomi. Bawang putih kita impor, garis pantai kita yang terpanjang di dunia, tapi garam kita impor. Terus kemudian apa lagi? Kita sebut bawang putih kita impor, bawang merah kita impor. Hampir semua bahan makanan kita impor semua. Padahal alam kita ini alam yang subur gitu ya. Nah, kenyataannya masih sedikit orang yang menggeluti bisnis agrikultur, walaupun sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat urgent sekali. Pertanyaannya kenapa? Ya. Nah, hal ini diperparah dengan kondisi adanya pandemi. Nggak lama lagi saya yakin bahwa semua negara kalau pandemi ini nggak selesai pasti akan memenuhi dulu kebutuhan untuk dalam negerinya dulu. Jadi dia nggak akan mikirin untuk keluar, tapi dalam negeri dulu. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka tentu kita akan mengalami kerepotan. Ya. Nah, kondisi dalam negeri pun tidak luput dari krisis, di mana hampir semua besar kebutuhan pangan kita adalah impor. Abang mbak sekalian, faktor penghambat dari bisnis agribisnis di Indonesia, cara-cara kerja yang tradisional. Tradisional itu kan adalah adjektif, artinya adalah based on tradition. Jadi kalau bapaknya begitu, kakeknya begitu, moyangnya begitu, sementara alam, landscape, kehidupan ini berubah. Jumlah orang pada saat jumlah orang tua kita, populasi maksudnya pada zaman orang tua kita tentu tidak sebanyak sekarang. Jadi cara-cara itu mau nggak mau harus berubah gitu. Jadi cara-cara tradisional bukan jawaban. Citra petani yang tidak keren, atau kalau pakai bahasa Bang Moren itu adalah tidak sukses. Jadi pakai A dan pakai K. Kurang lebih gitu ya Bang. Lu nggak sukses lu. Gitu. Nah jadi nggak keren itu di kalangan milenial itu. Jadi jangan heran kalau seumpamanya, coba aja kita kan di UI ada yang namanya tracer study. Coba lihat tracer study di IPB. Kemana lulusannya rata-rata berkarir? Nggak tahu itu maksudnya. Artinya kenapa? Ada apa begitu loh, ya kan? Nah itu kan ada apa? Tracer study itu penting itu. Nah yang selanjutnya itu adalah, nah ini yang nomor 3 inilah yang sebenarnya agak miris. Udah tahu kita kekurangan, tapi masih ada juga orang-orang yang mengambil artiannya adalah untuk konversi lahan sebagai residensial sekunder
tersier atau yang jarang ditempatin. Nah itulah sebabnya mengapa melihat kayak begini kami awalnya merasa terpanggil gitu ya, bahwa ini adalah permasalahan bersama. Kalau umpamanya kita tidak mulai, maka siapa lagi? Kalau bukan sekarang, maka kapan lagi? Nah hal ini tidak menyisakan pendekatan tradisional, lalu kemudian adanya kebutuhan atau demand daripada warga Jakarta untuk punya villa, untuk mengangkat status sosialnya. Itu seperti kayak siklus mata rantai nggak putus gitu deh. Akibatnya mengakibatkan orang-orang di sini kalau umpamanya dia nggak punya uang, dia butuh uang, dia jual raw material. Kalau dia punya tanah, ya jual tanahnya. Akibatnya kesejahteraan mereka tidak kunjung naik gitu ya. Itu artinya adalah terkait dengan kondisi latar belakangnya gitu ya. Jadi ini tambah runyam lah ya kondisinya kalau seumpamanya itu terjadi. Nah sekarang faktor pendukung apa terkait dengan bisnis agribisnis ini? Nomor satu, kalau umpamanya ada krisis berarti kan ada gap. Kalau ada gap berarti kan ada peluang, berarti kita bisa masuk di dalam situ. Yang kedua, ya abang mbak sekalian, itu artinya adalah bahwa sekarang teknologi internet memudahkan kita. Nah, kalau abang mbak sekalian melihat, ini ada beberapa sarjana di sini yang menggunakan teknologi bertani tanpa pakai mencangkul. Jadi dia nggak pakai ngambilin gulmanya. Dia pelajari dari cara bertani di Inggris. Caranya gimana? Dipakaikan serutan kayu. Jadi dibaruin serutan kayu, maka otomatis nggak ada gulma lagi gitu ya. Terus yang kedua, Bu, kalau seumpamanya Ibu pakai yang namanya pupuk pupuk dari TML itu? Organik. Pupuk organik ya. Distributor ngomong. Kalau abang mbak itu menggunakan itu sebagai media tanam, dijamin tidak akan ada yang namanya gulma. Nggak ada gulma di situ. Jadi kita tanam cabai, ya cuma cabainya aja nunggu. Jadi nggak ada gulmanya, nggak perlu nyabutin gulma gitu. Beda Sama rumput-rumput kecil itu kan. Iya betul. Nggak ada. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang kita dapatkan dari pembelajaran di internet. Jadi dari YouTube, dari Google, gitu loh. Nah, cuman permasalahannya adalah kita sebagai orang-orang yang terpilih, kita sebagai orang-orang yang terfasilitasi, beda sama warga di sini yang tidak memiliki literasi informasi. Yang tidak kalah menariknya adalah praktek-praktek pengepulan. Bapak Ibu sekalian, praktek pengepulan itu adalah praktek yang kurang pas. Kenapa? Artinya petaninya itu sebenarnya mereka itu bisa dibilang yang dapat untung lebih besar itu adalah pengepulnya, dibandingkan mereka yang mengerjakan sekian ribu jam ya kan untuk mengurus tanaman ini. Kembali lagi, kenapa mereka nggak bisa? Literasi knowledge nggak punya, literasi bahasa nggak punya, literasi teknologi apalagi. Jadi akibatnya apa yang terjadi? Ya mereka akan selamanya akan berada dalam lingkaran setan. Nah itulah yang menyebabkan itu adalah kondisi faktor pendukungnya gitu, bahwa sekarang nih kayaknya udah mungkin nih kita bisa mengejar menutup gap daripada krisis pangan gitu ya, karena ada faktor pendukungnya yang paling utama itu adalah internet. Sekarang semua usaha, kalau apapun yang kita lakukan itu akan kuat kalau sumpamanya ada GPS. So it's not about making money. Kalau making money itu cuma small portion lah. Ketika sesuatu itu sulit, ketika itu sesuatu itu krisis, kalau nggak ada why-nya, kenapanya, kita akan berhenti. So G-nya, goal-nya udah jelas, kita mau bikin pertanian yang memang bisa membawa keuntungan buat semua pihak, yang menguntungkan. Tapi purpose-nya apa? Apa tujuan yang lebih besar lagi? To contribute to humanity. Balik lagi ke kata-kata orang bijak di halaman pertama. Betul ya Bang ya? Siap. Siap, betul ya. To contribute to humanity, utamanya adalah memajukan perekonomian di desa. Abang mbak sekalian, supaya nanti mereka yang jadi tukang angon, bapaknya, anaknya jangan jadi tukang angon, tapi bisa lebih modern. Cucunya bisa jadi lebih modern lagi. Nah, strateginya bagaimana? Kita membentuk mindset efektif, literasi informasi melalui sekolah terbuka, lalu kemudian kita ada kampung Inggris. Abang mbak sekalian, di sini tuh yang ngajar kalau kampung Inggris tuh bule beneran. Jadi dan kita udah mendapatkan dukungan dari desa ya.
untuk membuka istilahnya kampung Inggris di sini supaya orang tuh nggak usah jauh-jauh ke Pare tapi belajarlah di sini. Ditambah lagi nanti bisa ditanya dengan Bang Hendy bahwa sekarang ini udah jadi daerah pariwisata ya Bang ya, Sukamakmur ini ya. Nah, dari daerah pariwisata itu dan sekolah terbuka. Mereka yang berprestasi kemudian kita mau nih ambil contohnya. Kita kirim mereka ke Malaysia, ke Singapura. Ada mereka yang sekolah terbuka di sini supaya mereka tuh bisa membagikan mindset. Supaya kenapa? Karena kalau merubah, kayaknya artinya merubah golongan tuanya, mungkin itu adalah tugas daripada angkatan 70-an ke atas. 70-an ke bawah gitu ya. Nah, angkatan 2000-an itu adalah mainnya dengan generasi yang sekarang gitu ya. Ada tugasnya mas. Ada tugasnya masing-masing gitu. Ada tugasnya. Ya, itu loh. Ini semua ada di grup ya? Oh ya, ada di sini. Presentasinya Saya baca di sini loh. Ya, saya baca di sini. Jadi bacaan aja Mantap. Nah, jadi dan yang nggak kalah pentingnya adalah kita membuat akademi peternakan. Abang mbak sekalian, ini menarik dan ini juga krisis kita loh. Jangan abang mbak pikir lulusan sarjana pertanian dari, saya nggak sebut sekolah lah, mereka tuh bisa langsung mengolah dari lahan kosong menjadi fungsional dan profitable. Nggak kayak begitu. Seringkali mereka tahu teori tapi nggak bisa aplikasinya. Kenapa? Karena apa yang mereka baca di buku dengan apa yang mereka temui di lapangan beda. Seringkali akibatnya apa yang terjadi? Mereka tuh bingung, stuck. Nah inilah sebabnya kenapa pendekatan-pendekatan seperti yang dikatakan oleh orang bijak tadi, butuh sentuhan engineering di situ, butuh ada sentuhan-sentuhan sedikit modifikasi daripada itu. Nah itu bisa memuluskan supaya mereka bisa berkarir sebagai pengusaha peternakan. Banyak sekali dari mereka yang tertarik untuk menjadi pengusaha peternakan. Banyak sekali dari mereka yang tertarik untuk menjadi pengusaha peternakan. Nah, hanya permasalahannya adalah karena mereka tidak memiliki kecerdasan praktis. Kecerdasan praktis ini nggak diajarin di kampus. Nggak diajarin di kampus. Bagaimana kalau menghadapi hal-hal yang sifatnya itu permasalahan-permasalahan di lapangan. Bagaimana kayak misalnya punten, gimana saya ngomongnya ya. Abang mbak kan nanti kalau bermain dengan yang namanya perlahanan juga tahu. Kadang-kadang satu lahan ada 3, 4, 5, 6, 10 sertifikat gitu kan. Nah itu kan hal-hal kayak gitu nggak dijalani di kampus. Hal-hal yang sifatnya praktikal gitu. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini bisa diperkenalkan kepada mereka untuk membuat mereka itu bisa contribute sebagai pengusaha peternakan. TML Farm ini awalnya adalah lembaga psikologi. Jadi di foto-foto yang abang mbak lihat itu adalah anak-anak autis yang kita bawa karena terapi yang paling bagus untuk anak autis itu adalah di alam. Kalau di Jakarta mereka lari-lari terbatas. Kalau di sini mereka mau lari-lari, mau teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Jadi mereka kemana-mana puas di sini. Akibatnya energi mereka itu bisa rilis, ya terilis dengan baik, secara efektif. Apalagi kalau kita pakai dia dengan bercocok tanam. Pelan-pelan dia udah ketemu polanya gitu untuk menjadi lebih produktif. Ini anak-anak yang ada di sini itu adalah anak-anak autis nih, yang ada di gambar itu. Nah itu yang abang mbak lihat itu adalah para pengajar bulenya. Nah, apa yang abang lihat di situ itu juga ada peserta daripada program yang sebelumnya, ya. Itu yang abang itu lihat itu yang sedang pegang itu bukan sedang pegang buku nikah itu ya, itu sedang pegang paspor. Jadi dari anak itu nggak bisa sekolah, kita buatkan paspornya, kita siapkan semua akomodasinya, lu kesana deh. Tapi PR lu adalah bikin tulisan, terangin ke teman-teman lu nanti. Supaya minimal itu jadinya membuka wawasan mereka gitu. Memang investasi jangka panjang dan poin yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau abang mbak tertarik dengan bisnis peternakan, siap-siap untuk napasnya panjang. Ini bukan yang sifatnya short term gain gitu loh. Enggak. Jadi abang mbak tuh katanya di sini ada aturan tidak tertulis, kalau tidak ketipu 3 kali nggak afdol. Abang mbak terus ketipu 3 kali dulu. kalau nggak bangkrut 2 kali nggak Ah betul lah itu. baru sekali. Oh baru sekali ya. Kalau enggak percayalah ya. Kalau enggak gitu enggak afdol ya. Kalau masih kepikir ya kan nanti kalau Pajero keluar lagi gue mau beli lagi. Nah, mendingan jangan dulu ya. Kejeblos maksudnya. Oh iya kejeblos. Abang mbak sekalian, di sini sebelum TML Farm hadir itu jumlah kurban dari tahun ke tahun maksimal itu adalah 5. Setelah TML Farm hadir itu kita di luar pandemi itu mengirimkan sampai 30
30 domba yang dipotong untuk warga di sini. Sebelumnya tuh hanya 5 gitu ya, 5, sekarang tuh 30. Dan hal ini membuka, menginspirasi orang, oh ternyata bisa tuh yang namanya peternakan itu bukan sebagai sampingan. Selama ini sampingan. Ingat abang mbak sekalian, namanya warga itu adalah jack of all trades. Hari ini bisa jadi tukang kayu, besok bisa jadi tukang batu, besok bisa jadi tukang apa lagi. Jadi artinya tidak ada skill yang mereka bangun long term. Nah inilah sebenarnya mau kita perkenalkan itu loh. Bahwa ya harus ambil satu, tekuni, bisa menjadi sesuatu yang sifatnya bisa menjadi pegangan. Kita bukakan juga itu yang abang mbak lihat di situ adalah pemeriksaan gigi dan mulut gratis. Pada saat kita buka pemeriksaan gigi dan mulut gratis, ngantri panjang bang, ngantri panjang. Tapi kok kami perhatikan yang datang tuh ada yang begini, ada yang matanya begini gitu kan. Padahal udah jelas di sini pemeriksaan gigi dan mulut gratis. Lalu kemudian dipanggil satu-satu. Ini saya mau datang ke sini mau minta salep. Waduh, kayaknya salah nih. Pemeriksaan gigi dan mulut dipikirnya artinya semua dokter itu adalah bisa mengobati semua. Artinya apa? Saya memanggil kepada abang dan mbak sekalian, kalau ada yang berprofesi atau sebagai punya akses untuk medis, mungkin kita bisa juga membuat yang namanya akses-akses pengobatan gratis. Puskesmas keliling ada, jalan nggak? Beda lagi. Kalau ada. Gitu. Cuman kan kita di teknik ini diajarkan ada dua, readiness dan reliability. Availability dan readiness. Available ada sih ada. Ready nggak? Enggak. Ada sih ada bendanya, tapi nggak ready. Ya, nah itu dia. Komoditi yang kita sudah sustain itu ada dua, domba dan ayam. Nah, itu ada ayam tuh. Itu gambar ayam kampung. Ayamnya juga ada dua. Ada ayam yang diolah, bumbu kuning aja sih. Ada ayam mentahan. Oke. Nah, tujuan daripada akademi ini itu adalah sebagai kedepannya itu adalah sebagai lab pengembangan. Apalagi nih yang bisa kita kembangkan. Kemarin kami belajar perjamuran di Sentul. Sentul ya? Ya Sentul, dijemur. Itu juga dari UI juga. Yang menariknya abang, ini menarik sekali. Dia manajer apa coba? Manajer Coca-Cola. Keluar dia bikin jamur. Jadi artinya bukan seseorang yang istilahnya memang menekuni jamur atau karena base daripada educationnya dia, enggak. Dia belajar sendiri. Dan dia punya artiannya labnya dia ambil orang untuk bikin filial 1, filial 2, dia bikin lab rumah hitamnya. Dari situ saya belajar, luar biasa. Berapa lama belajar ini? 1 tahun. Tapi ingat, ini bukan orang yang based on education. Jadi dia memang bukan dari IPB atau apa gitu, bukan itu ya. Jadi itu yang terjadi dari kayaknya abang mbak juga tahu, itu namanya Putri. Ya, sorry. Nah, sayuran, jamur, buah. Nah ini yang akan kita lakukan. Saat ini kita tuh belum menseriuskan, karena ini masih untuk konsumsi dulu sendiri terkait dengan sayur dan buah dan lain-lain itu loh. Pak, ada itu ya, ada pisang ya. Tebanglah 1 pak. Tebang 1, mantap lah ini. Ada pisang nih kan kurang nih pisang ini, tebang lagi. Apa tujuan dari akademi ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sarjana peternakan yang fresh, yang masih memiliki ide untuk berkarir di dunia peternakan dan pertanian. Abang mbak, kalau mereka nggak ditunjukin jalannya untuk mereka bisa berkarir, kenapa? Ilmu sekolahan sama ilmu praktek beda, bener-bener beda. Nah itu yang mereka harus dikasih tahu gitu. Menumbuhkan semangat entrepreneurship di kalangan milenial ya, karena seperti yang abang mbak tahu bahwa UMKM lah penyelamat di zaman pandemi ini. Nggak ada UMKM selesai semua. Nah itulah sebabnya mengapa kita visi kita itu adalah menjadikan mereka sebagai profesional farm manager. Jadi abang mbak yang punya lahan tapi nggak tahu bagaimana caranya, serahkanlah ke mereka, kasih mereka penghidupan yang bagus. Tapi abang mbak juga bisa dapat manfaatnya daripada lahan tersebut. Lahan kosong Serahkan, gitu ya. Sebagai laboratorium pengembangan bisnis peternakan praktis yang memadukan, nah ini jadi menarik. Solusi daripada kami, solusi daripada akademi ini adalah memadukan ilmu sekolahan dengan local wisdom. Enggak juga kita berkata bahwa artinya semua yang berbahasa Inggris, semua yang dari internet, semua ilmu sekolahan lebih maju daripada atau lebih bagus daripada local wisdom. Enggak begitu juga. Tapi kadang-kadang local wisdom ini harus di-accelerate. Bagaimana cara mengaccelerate-nya? Dengan science, dengan ilmu.
Nah, kita gabungkan di situ. Akibatnya kita membuat mereka lebih berdaya gitu. Dan kita bisa melihat mereka tersenyum setelahnya. Mereka bangga. Kenapa mereka bisa bangga? Karena yang dulunya dia bingung, dia nggak tahu nih. Saya udah lulus dari sini, tapi saya nggak ngerti bagaimana cara membangun meraning, apalagi memonetize peternakan, gitu kan? Nah, sekarang diajarkan bagaimana caranya. Jangan abang pikir bahwa artinya yang namanya bisnis peternakan itu nggak butuh yang namanya akuntansi. Mereka butuh akuntansi. Tapi apa diajarin akuntansi biaya? Nggak diajarin. Bagaimana mengelola uang in out dan lain-lain gitu. Nah, sumber daya, mengapa TML Farm ini membutuhkan kerjasama dengan Iluni? Karena sumber daya kami itu terbatas. Tapi kita punya why yang cukup besar. Why-nya cukup besar nih. Kenapa? Negara kita ini mau menghadapi namanya krisis. Dan terkait dengan itu juga ada rekan kami, Yunhap gitu ya. Kan nggak lama lagi itu ada peringatan ketika beliau itu ketembak gitu ya. Nah, jadi artinya ini adalah sebagai, menurut saya adalah kontribusi kami lah. Artinya kami memang tidak melakukan hal yang se-ekstrim beliau begitu. Tapi bagaimana kita bisa berkontribut pada negara ini secara aktif gitu. Semangatnya Yunhap. Semangatnya doang kita. Yunhap tuh yang pendemo yang ditembak dulu. Iya. Ingat elektro. Betul. 94 ya di Semanggi. Betul. Nah, jadi artinya Fotonya mana coba? Anda berdiri balik. Nah, ada Yunhap almarhum mahasiswa UI yang Itu demo ketembak. teman saya dari SMA ya bareng, ya kuliah ya bareng gitu ya. Nah, betul. Nah, itu dia tuh. Fresh. Oh, SMA 78. Kalian angkatan 78. Angkatan 78 mah. Angkatan 78 yang ini. Waduh, di kopinya. Dikorek dulu deh. Sang Lampung. Yang kuningnya bawa sini satu, Mas. Nah, itu masih fresh tuh. Baru lagi. Lanjut. Ini yang paling menarik. Mengapa kerjasama dengan TML Farm di Catang Malang? Abang mbak sekalian, kalau umpamanya gelombang ini nggak dihentikan, orang Jakarta terus ngambilin lahan. Siapa tuh? Bukan saya berkata bahwa saya nggak mau melihat mereka, bukan. Tapi tolong jadikan lahan tapi produktif. Jadi jangan dikonblok, apalagi lahan pertanian gitu loh. Jangan kasihan. Gitu. Semangat kami, seberapa luas pun tanah yang kami kelola, tidak akan ada yang namanya pagar. Itu semangatnya. Jadi nggak perlu lah artinya, ya. Karena kan kita memang semangatnya ada konflik. Ya itu ada pagarnya, itu biar domba nggak keluar masuk. Itu ada pagar. Tapi siapapun yang mau lalu lalang, siapapun apa itu, dan itu kalau seumpama kita nanti bekerja sama, semangat itu akan tetap ada tuh. Itu artinya adalah bahwa kita mau membawa kemanfaatan daripada pertanian, bukan merampas. Nah, apalagi sesama alumni, personal kolateral itu pasti dong jaminan, ya kan. Berarti kalau mau aneh-aneh, mau konyol-konyol, mau brengsek, udah jelas itu, ya kan, itu sama aja bunuh diri itu. Terus yang paling utama, kenapa harus di sini? Sunrise, Bang. Di sini tuh sunrise. Abang lihat kan tadi perjalanan ke sini, yang namanya daerah pariwisata, sunrise. Puncak sunset, udah terlalu penuh. Puncak 1. Ya. Nah, apa itu tawarannya? Nah, ini yang paling menarik. Ini yang menarik ya. Investasinya apa? Abang mbak sekalian, investasinya itu adalah pembukaan integrated farm complex. Ya. Integrated Farm Complex. Jadi Catang Malang Integrated Farm Complex. Jadi artinya kita akan membuat suatu konsep peternakan yang terintegrasi, lalu kemudian itu adalah kompleks. Jadi artinya ini adalah sebagai pusat peternakan yang terpadu dan fungsional, tapi juga bisa sebagai daerah wisata. Ya, bisa sebagai daerah wisata. Nah, tujuannya adalah kita akan membuat kafling-kafling peternakan pertanian fungsional tapi juga beneficial, pusat eduwisata, terapi alam bebas. Kenapa kami juga tidak akan henti-hentinya membawa anak-anak autis itu ke sini? Anak-anak autis itu bukan dengan terapi di dalam ruangan, tapi bawa mereka ke sini. Melatih keseimbangan mereka, suruhlah jalan di atas pematang. Berapa kali kita udah menyembuhkan beberapa istilahnya yang nggak bisa, mungkin nanti bicaranya sama Bu Emi tuh, yang mengerti tentang anak-anak autis, bagaimana terapinya, aktivitas yang ada di alam terbuka gitu ya. Sebagai tempat pengembangan lab metode peternakan pertanian modern yang sustainable. Ya. Kalau menurut teori, ayam itu adalah 1 meter persegi 12 ekor. Berarti kalau kita punya lahan 15 meter persegi, maksimal itu adalah 180. Nah, kalau kita berani menantang ide kita keluar daripada batasan, abang mbak sekalian, cobalah main ke Singapura.
850.000 ayam dikelola sama 100 orang. 850.000 ayam dikelola, itu termasuk sama telurnya. Berarti kan cara berpikirnya aja tuh. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu? Dan saya rasa bahwa kita cukup kompeten, apalagi abang dan mbak itu artinya sudah digembleng, sudah dicetak dari institusi yang terbaik di negara ini, tapi juga dilengkapi dengan yang namanya kemampuan pengalaman praktis yang udah mumpuni gitu ya. Jadi saya yakin tantangan-tantangan ini bisa kita hadapi bersama, apalagi kalau kita saling berkolaborasi gitu. Dan kontribusinya yang paling utama adalah kemajuan ekonomi di desa, khususnya di desa Catang Malang. Harapannya adalah karena kami mewajibkan mereka, nanti mereka yang misalnya kafling itu sudah terbentuk, lalu kemudian dikelola sama mereka, satu kewajibannya adalah mereka hanya sebagai manajer yang wajib mempekerjakan para petani lokal. Jadi di blend. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan penghasilan yang sustain, dan yang namanya abang dan mbak sekalian itu juga bisa untuk mendapatkan keuntungan daripada investasi yang atas kepemilikan lahan. Namun yang terpenting, sarjana pertanian kemudian udah bisa melek dan sadar bahwa menjadi petani itu keren juga loh. Mengapa penawaran investasi di Catang Malang Integrated Farm ini menarik? Nomor satu, bang, pasti dong yang namanya lahan itu adalah hedging terbaik. Abang punya 1 juta, abang beliin hamburger sekarang cuma dapat 10, besok tahun 2021 mungkin dapat 9. Tapi abang beliin tanah sekarang, akibatnya dia akan ikut bersama itu. Dia akan melindungi daripada aset abang dan mbak sekalian. Jadi artinya, apalagi ini adalah lahan yang produktif. Jadi ini bukan lahan yang artinya dia pasif, lahan tidur, melainkan lahan yang produktif. Kedua, kebutuhan produk pertanian dan peternakan itu nyata, real. Abang mbak sekalian kalau lihat di Google, di Tokopedia masih banyak tuh yang namanya daging-daging impor. Kenapa kita nggak bisa jadi tuan bagi negara kita sendiri? Dagingnya kali ini adalah Tokopedia kita kuasai gitu. Artinya abang dan mbak sekalian yang pemilik kafling-kafling itu mencetak, mengeluarkan daging sendiri, memproduksi daging. Pasarkan lewat misalnya marketplace, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Lalu kemudian pengawas dan pengelola jelas. Abang mbak sekalian kalau lihat di Excelnya, yang kayak begini banyak, yang menawarkan kafling itu banyak, tapi sifatnya gimmick. Dijual lahan pertanian 100 meter, bisa ditanami kurma, bisa loh. Artinya bisa juga ditanamin cabai, bisa juga ditanami apa ya, terserah bisa. Tapi tidak ada suatu bentukan yang tersistematis, ini mau diapain nih lahan. Membeli lahan tanpa ada perencanaan yang jelas, itu artinya abang baru saja membuat uang itu tidur. Jadi artinya tujuannya mau apa gitu. Bisa memiliki villa tanpa merasa dosa, itu yang paling utama. Bisa memiliki villa tanpa merasa dosa. Udah jelas lahannya terbatas, di konblok. Kali ini kan abang bisa punya villa, tapi villanya itu kita tidak akan pernah membuat itu jadi beton. Rumah itu akan full kayu seperti itu. Jadi kita akan menyatu dengan alam. Nah, semangat ini yang kita mau kasih. Mohon maaf karena keterbatasan kita masih pakai sendok plastik. Tapi ya ke depan mungkin kita akan perbaiki lagi gitu supaya dia lebih sustain. Sendok. Nah, itu ya, sendok daun. Berkontribusi meningkatkan kesejahteraan, ya, itu juga berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan, utamanya adalah untuk sarjana peternakan. Demikian pemaparan pembukaan dari saya. Kali ini saya nggak bisa memaparkan kenapa abang dan mbak harus melihat Excelnya dulu. Silakan dibuka Excelnya, lalu kemudian kita akan bahas bareng-bareng. Sifatnya itu adalah tanya jawab. Sebelum kita masuk ke Excel, apa ada pertanyaan dulu dari sini? Bebas. Jadi arti, ya, gimana Bang? Begini Mas ya, tengkulak itu, ya, itu si Gideon cerita harga ayam di tingkat petani berapa? 45.000, 59.000. Saya kemarin sekali seminggu saya beli ayam kampung 2, itu masih berkisar 100.000. Padahal dari Bogor ke Jakarta berapa kilometer? Kita jual kemarin udah pasar pasti 100.000. Iya, jauh. Jauh, jadi maksud saya ini something wrongnya di sini. Gimana apa namanya kalau kita Middleman. kita apa namanya belanja online itu media apa tadi Marketplace. Tokopedia. Bagaimana Tokopedia itu bisa masuk ke sektor itu sebenarnya? Nah, Saya mau beli ayam kampung, order, ya, mungkin bisa beli 75, langsung. langsung ke petani. Betul. Gitu. Itu harus didorong. Jadi sekarang gini, kalau makan durian di Jakarta, jangan kemana-mana.
kemana cari makan durian? Pasar induk Cipinang. Saya ke situ makan durian. Di Kalibata 100.000, di situ 25.000 dapat. Oh, jauh sekali. Karena langsung dari truk itu. Oh. Jadi kalau makan durian, makanya kalau musim durian di antara pasar induk ya sampai ke Kramat Jati itu murah-murah durian. Karena di situ bisa terpotong dipotong mata rantai tengkulaknya itu. Iya. Begitu. Saya pernah coba antar jeruk dari Medan ke Jakarta. Itu di nggak bisa langsung ke tingkat tingkat venture. Harus ke pasar induk dulu gitu. Kalau nggak tak gimana cara mereka tuh dikejar kita gitu. Oh, ada mafianya. Ada mafianya. Jadi di Medan itu waktu itu harga di tingkat petani 6.000 per kilo. Di Jakarta 25.000. Jadi itu ini sebenarnya pemerintah harus apa? Iya. Dan mafia itu. Sama lah kayak tomat. Semurah-murah tomat di Jakarta berapa? 12.000. Sekarang 16.000 kan? Tingkat petani berapa? Coba Iya, dari betul. puncak kita Jauh. sampai 6.000. Betul. Jadi itu yang bagaimana Iluniwi bisa mensiasati itu. Misalnya dibikin seperti apa lah? Marketplace. Marketplace-nya Iluni gitu. Gimana nih? Itu langkah kita nomor 2 itu. Kita jadi pengumpul aja bang. Pengumpul ya, tinggal gitu. Udah bang? Itu kira-kira dari sana. Oke, 76 sudah, sekarang 85. Mengapa metode kami itu adalah dengan memperbesar wave-nya. Jadi cara memperbesar wave-nya itu adalah kita buat menjadi yang kecil-kecil. Jangan main seperti Abang Leo ini langsung 3.000 hektar. Enggak, kita buat aja misalnya 12.000 dia. kasih apalagi 12.000. Kasihlah 60 aja. 60 meter persegi. Tapi udah dibaginya sekarang 400. Udah dibaginya. Ini sebagian pemiliknya nih, sebagian di sini ada. Belajar saya dari pemilik. pengalaman. Gak mau sendiri ya? Gak mau sendiri. Ya, itu kan, nah itulah. Gak mau bangkrut sendiri. Betul. Bagi-bagi. Maunya bareng-bareng. Gak mau sukses sendiri maksudnya? Iya. Abang ini resiko investor itu adalah kaya. Oh iya. Gak mau sukses sendiri. Nah, jadi Oh gitu ya. apa namanya abang mbak sekalian, jadi artinya dari sini kan kita udah melihat bahwa sebenarnya kondisinya adalah kalau masuk ke pertanian nggak bisa itu sendirian, nggak ada yang namanya Superman, percaya bang, itu akan bengep sendirian. Abang-abang sekalian, ini artinya ada, saya mau mengatakan bahwa ini ada sebidang tanah, ya kan? Tanah ini artinya adalah secara resource kami tidak akan sanggup untuk membiayai ini, membebaskannya. Bukan hanya terkait untuk pembelian bisa, tapi kemudian kita nggak punya napas lagi setelah itu. Modal kerja ya. Nah, jadi akibatnya apa yang harus kita lakukan? Yang akan kita lakukan, kita itu adalah membutuhkan abang dan mbak itu adalah sebagai, ini yang disebut sebagai primary offer. Jadi penawaran pertama dulu dengan suatu konsep di mana nanti abang ini nanti ada jumlahnya itu tertentu, katakan 10 gitu ya. Kita mengakuisisi lahan ini. Lahan ini nanti artinya ada 10 orang saja. Jadi tidak dibuka untuk artinya publik gitu ya. Hanya untuk primary offer. Dengan satu catatan, ini lalu kemudian nanti akan dibagi menjadi kafling-kafling. Jadi abang itu beli grosir, lalu kemudian di retail. Jadi abang bisa mendapatkan yang namanya diskon perdana dulu sebelum harga ini naik. Loh kok bisa harganya naik? Kan setelah itu ini akan diolah. Tanah ini akan dilakukan land clearing dari atas, di dozer. Lalu kemudian lalu ditanami, lalu diakan. Ketika orang datang ke sini, mereka sudah melihat ini udah lahan pertanian yang jadi. Tentu harganya udah berbeda dibandingkan lahan mentah. Nah kalau zaman dulu kami melakukannya masih pakai begini. Nah makanya mereka ini makannya lahap, ya kan, namanya nyangkul. Nah sekarang kita mau mengajak untuk ini, ya. Kita membuat seperti ini. Nah jadi konsepnya begini apa? Ya. Dengan kita membuat konsep seperti ini, kita membuka akses. Nomor satu, kita membuka akses kepada mereka yang mau untuk mengamankan asetnya ke lahan pertanian, tapi dengan risikonya kecil. Kita hanya membuka dari 60 sampai 100 meter persegi. Istilahnya itu disposable income. Hilang juga, nggak nyusah-nyusah banget deh, gitu loh. Hilang juga.
disposable income aja yang dipakai sama dia. Kalau hilang pun juga nggak terasa, nggak kayak Bang Leo itu. Ya, sampai bekerut gitu jidatnya. Dia jalan sendiri, nggak ada yang ngajak dia. Sekarang aku ajak. Betul kan? Nah kali ini kan kita berjamaah nih, banyak nih. Kalau ini bisa makanya. Berjamaah kaya. Ya kan? Ini jadi banyak. Bangkrut juga. Nah tapi artinya, nah sebagai primary offer, di mana yield abang? Yield abang itu dapatnya dari sini. Nah untuk pembeli kafling itu yieldnya dari mana? Yieldnya itu adalah dari komoditi. Tapi komoditi yang dia main ini itu adalah komoditi yang sifatnya itu adalah di lahan yang 60 sampai 100 meter persegi. Nah, meter loh. Jangan hektar nih, meter persegi. Jadi kalaupun itu risknya nggak sepadan lah. Dan dia itu juga tetap memiliki, ini adalah sebagai hak milik. Ini bukan HGU, ini hak milik dia yang bisa diwariskan. Tanda bukti haknya apa? Nanti kita akan bahas dari AJB dulu. Jadi mereka ini akan meng-AJB-kan dulu satu-satu gitu. Setelah itu lalu kemudian dibuatkan yang namanya sertifikat. Gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya mau masuk, tapi kemudian saya kan bukan orang pertanian. Itulah sebabnya kenapa ada yang namanya akademi ini. Akademi ini akan mencetak orang-orang yang nanti akan mengelola ini. Jadi kita sekarang abang mbak sebagai pemilik modal, nomor satu interestnya udah terlindungi, yaitu adalah dapat passive income. Selesai dong, udah dapat nih. Sekarang orang-orang yang lulus dari sini, mereka bisa dapat yang namanya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kenapa? Dia nggak akan mengurus hanya 60 meter persegi, melainkan 3 kafling sekaligus. Dimana abang membayar gaji dia katakan dalam satuan ratusan ribu. Loh kok bisa? Ya kan berapa dia urus. Jadi kalau sumpah di total, udah bisa dia hidup secara layak. Bukan hanya satu, kalau dari abang ya dia nggak akan bisa hidup. Tapi karena ada banyak, dia bisa hidup. Gitu. Lalu kemudian, ya ini dia bisa hidup. Lalu kemudian kalau sumpah dari desa sendiri apa? Kalau dari desa sendiri. Nah dia ini untuk menggarap ini, harus melibatkan ini. Nggak mungkin dia manculin sendiri, nggak mungkin dia ngurusin sendiri. Bagaimana cara mengambilnya? Dari komoditi ini. Lalu kemudian dari mana income daripada kami? Kami itu dari TML Farm itu akan mendapatkan income dari yang namanya sebagai penjamin daripada emiten ini. Jadi artinya adalah kalau sumpamanya ada risk, kami akan tanggung risknya. Itulah sebabnya nanti split daripada komoditi itu dibagi jadi 3. 50% ke abang, 35% ke kami sebagai penjamin, 15% sebagai kepada para sarjana. Di luar loh, di luar yang namanya gaji pokok mereka. Jadi mereka dapat gaji pokok, dan kalau mereka kerjanya bagus, mereka dapat lagi bonusnya. Mereka bisa hidup, dan abang punya investasi itu terjamin. Kenapa? Karena ada penjaminnya. Nah silakan abang lihat di Excel halaman pertama, yang punya konsep kayak begini banyak. Pertanyaannya satu, yang mengelola siapa? Ada yang kebun vanili, ada yang kebun kurma, ada yang kebun, silakan lihat aja, itu banyak kok. Cuman siapa yang mau mengelola? Manggil Mang Enduy, kalau Mang Enduy pergi, siapa yang mau mengelola? Tapi kalau di sini, katakan sarjana pergi, sarjana akademi ini akan terus mencetak lagi. Dia pergi nggak ada masalah. Tentu setelah kontraknya di-terminate ya. Kalau kontraknya udah terminate, habis, dia nggak mau perpanjang, nggak ada masalah. Tapi nanti akan ada lagi masuk. Jadi akademi ini akan selalu mencetak orang. Jadi orang ini nanti akan mengerjakan lahan abang dan mbak sekalian. Jadi artinya dengan demikian, ini terjamin di tangan orang yang benar. Under penjamin ya. Betul. Jadi kita akan menjamin ini. Nah kita akan menjamin ini dalam tentu terms and condition ya. Artinya kayak misalnya pandemi, kayak kemarin. Kita nggak pernah sampai sekarang itu jualan domba nggak habis. Baru tahun ini kami itu nyisa. Biasanya abang mbak ini nggak akan lihat ada domba nih sekarang. Habis. Jadi untuk Iya, kenapa kok bisa? hari dari kurban aja targetnya. Oh enggak. Kalau sekarang ini enggak, ini artinya yang mau saya sampaikan contohnya dan faktor yang menyebabkan kenapa ada mitigasi gitu ya, resikonya. Pandemi ini menyebabkan mungkin orang punya prioritas lain. Komoditi yang paling sustain, yang paling captive di Indonesia itu adalah domba dan kambing. Kenapa? Karena itu pasti yang namanya, kalau sapi untuk kurban itu ya kalau the have ya mereka bisa lah, tapi kalau enggak ya apa boleh buat.
puncak daripada harga domba itu adalah pada Idul Kurban. Pada saat Idul Kurban, harga domba itu kalau di luar Idul Kurban, harga pasaran untuk jantan katakan berkisar 40 sampai 50 ribu per kilo. Ya betul, per kilo. Pada saat Idul Kurban, hidup itu ya, ini hidup ya, berat hidup. Ini bisa sampai 70 sampai 100 ribu per kilo. Kantongi satu, rahasia daripada untung domba. Ketika abang dan mbak itu beli bibit 20 kilo, lalu abang dan mbak kelola sampai 30 kilo, berarti terjadi delta 10 kilo, terjadi pertambahan 10 kilo gitu kan. Berarti kan di tangan keduanya ada perubahan bobot. Ada perubahan bobot, ada perubahan harga. Ketemu sama dengan kaya. Selamat siang. Nah, kurang lebih itu. Kalau rahasia perdombaan itu seperti itu. Jadi mereka hanya bermain dalam 3 bulan. ROI itu adalah 30%. 3 bulan loh. Kami ambil uang mbak, kembalikan lagi, itu udah 30%. Hanya dalam 3 bulan. Kenapa? Ya kondisinya seperti ini. Tapi ini kan setahun sekali. Cuman setahun sekali ada kayak begini. Nggak bisa. Gitu. Itulah sebabnya kenapa. Inilah sebabnya untuk mendapatkan lebih lagi, kita bisa sebenarnya. Bagaimana cara mendapatkan lebih lagi? Yaitu adalah memangkas ongkos terbesar kita, yaitu adalah belanja bibit. Namanya penggemukan kita beli dulu dong, lalu kita gemukkan. Nah sekarang bayangkan kalau bibitnya punya kita sendiri. Jadi kalau abang mbak nanti punya lahan di sini, ini, lalu abang mbak fokus aja hanya pada pada pembibitan, lalu kita ambil itu penggemukannya. Jadi bibitnya nggak akan ngambil dari luar, ngambil dari sini. Kurang lebih itu jadi sustain dia. Ekosistem yang sustain, dia nyambung aja terus gitu. Kalau kami memang total di sini, ini bukan lagi action tapi misi. Jadi kita memang berada di sini, jadi kita telurkan terus, kita paksa, kita tantang mereka bagaimana menghasilkan ide-ide yang kreatif. Tokopedia, Bukalapak, semua kita taruh istilahnya yang namanya target-target. 2019. Oh 2019. Kan kemarin. Namanya mati, ya mati harus jadi katakan jadi pedigree atau apalah. Nah, cuman kan itu butuh yang namanya apa belajar lagi dan lain-lainnya memang ya, dan mereka tidak punya itu. Abang dan mbak di sini yang punya gitu. Ya, jadi nggak dengan serta merta tuh langsung ya kalau didiemin ya itulah sebabnya menjadi peternak di sini sudah pasti nggak bisa menjadi job, dia harus menjadi karir. Dan abang dan mbak udah punya karir sendiri. Nggak akan mungkin menjadikan ini sebagai karir kan. Karirnya kemana? Ya pasti orang-orang yang lulus dari sini. Karena nggak bisa nyambi itu. Jadi dia harus ngeliatin, oh ini udah mulai ini, langsung dia harus lakukan tindakan. Dengan demikian aman seperti itu. Oke abang mbak sekalian ya. Jadi ini kalau seumpamanya domba untuk kurban. Domba untuk kurban ini ROI-nya 3 bulan sekitar 30-an lah, 32 ya, 32%. Tapi dalam kondisi itu non pandemi. Kalau pandemi orang udah mikir juga berbeda. Udah ya. Tapi ada yang lebih keren lagi. Yang lebih keren lagi kalau abang dan mbak lihat di Excelnya itu adalah ayam kampung. Nah ayam kampung itu tapi mainnya juga memang benar apa yang tadi dibilang oleh abang Leo. Artinya nggak bisa kalau scale-nya terlalu kecil. Minimum tokennya aja itu harus 200. Minimum dia harus pelihara 200. Loh kenapa? Kalau 100 nggak ketemu skala ekonominya, dia nggak akan dapet. Dia harus minimum 200 mainnya. Bagaimana perhitungannya? Abang dan mbak bisa lihat di situ. Excelnya bisa kelihatan. Jadi dengan demikian, poin yang mau saya sampaikan itu apa? Saat ini yang sudah sustain komoditi itu adalah domba dan ayam. Kami tidak menawarkan itu kepada abang dan mbak, sama sekali bukan. Melainkan kami melakukan yang disebut private offering untuk mengakuisisi ini. Jadi bukan di subsidiary daripada ini, bukan ini. Ini mah untuk nanti pembelinya. Gitu. Kalau di proyeksi Excel ya, abang dan mbak itu masing-masing ini kita buat katakan misalnya 10, abang dan mbak punya 6 lot, 6 kafling yang siap dibuat lagi. Dan skala proyeksi cash flow yang ada di situ adalah proyeksi minimum. Itu kan di Excel tuh, abang dan mbak bisa rubah.
Coba aja itu kalau umpamanya mainnya bukan di 200, coba aja mainin di 400 misalnya, apa yang terjadi? Kenapa? Karena mereka akan tetap sama. Kalau kita hitung daripada time and motion study-nya, maksudnya man hour-nya, dia ngurus 200, dia ngurus 400, sama. Sama lah, wong dia nggak diumbar, kecuali kalau dia tangkepin satu-satu. Orang dia kan cuma ngasih makan, dia ngasih apa gitu kan. Jadi skala bebannya, expense itu sama. Jadi dengan demikian apa yang terjadi? Kalau abang masukin 400, itu hasilnya akan berbeda. Tapi kembali lagi, jangan main sekali gede. Mainlah yang kecil-kecil. Mainlah yang kecil-kecil. Kalau nggak kuat beli Pajero, belilah Grand Max dulu. Nah, kurang lebih gitulah, Pak. Nyerempet nggak apa-apa ya. Betul, kan kita tutup mata lah ya. Kalau nyeblos ke lubang ya udah tinggalin. Nggak pakai pusing. Pengennya gitu tadi. Ganti baru. Kalau abang, jadi abang penawaran kami itu adalah private offering ini hanya di sini. Hanya di situ. Hmm. Kemudian dari situ Dan nanti kita nanti kalau abang tertarik, abang nanti kita akan, ini kebetulan ada Ibu Putri, nanti abang akan membuat LOI, ya, letter of intent, bahwa abang tertarik untuk bikin ini, gitu ya. Tapi dengan suatu catatan, ini akan dipasarkan lagi ya dalam bentuk coupling gitu kan. Ketika ini sudah dipasarkan dalam bentuk coupling, tentu kan kita harus nunggu dong sampai ada pembeli. Selagi itu dinunggu, kita akan olah. Hasil pengolahan ya buat apa? apa itu? Ya itu tadi ayam dan domba. Ayam dan domba. Bukan. Ini artinya adalah enggak, kita akan memasarkan. Sama-sama. Kita sama-sama memasarkan. Nah, enggak bisa. Kanan kiri oke. Kalau di sini berarti ini cuman bipartit gitu ya, antara abang Sama dan TML. TML. Kalau di sini itu ada Tiga. tripartit nih, abang, TML, sama sarjana. Langsung aja, berarti totalnya 10 aja atau lebih dari 10. Jadi Udah mainnya tabungan makeovernya yang kita buka di situ. 10 coupling primary over. Ya, dan kami sudah bicara dan mereka tertarik untuk menjual, tapi tidak untuk residensial. Jadi kurang lebih 500 meter lah kita anggap ya. Kali 10 5.000. Jadi kau butuh 10 77 prime over. Kira-kira. Apalagi pendering dan iya dong, nggak bisa dong Bu kita beli, tapi kemudian tanahnya masih begini kita paculin. 700 bagi 10 70. Oh, 700 dibagi 10. Jadi satunya itu Betul, 70 juta. Lalu kemudian kalau dijual per coupling di bawahnya. Itu cara membacanya. Di bawahnya ada jual per coupling. Nah, itu ya totalnya itu adalah 57 juta. Satu coupling Kali 4. kali 6. Apa sih? Silakan dipelajari dulu. Tapi nanti kalau sekiranya sudah ada keputusan, silakan kontak ke nomor kontak yang ada di situ. Nah, sekarang kita beralih ke agenda berikutnya. Jadi yang dipasarkan ini area sini atau Ini Bang, lahan ini, persis yang ya, ini yang ada sawah ini. Jadi lahan produktif. Nah, ini yang kita kasihan, netes air mata kita kalau kita ini melihat ini di konblok. Mulai dari mana sampai mana? Dari ujung sana dari ujung atas sampai ke bawah. Yuk rame-rame kolaborasi. kolaborasi aja Bang. Oke, Abang Mbak sekalian, terima kasih untuk segala perhatian. Terima kasih sama-sama. Oke, Mungkin foto bersama dulu kali ya. oke, mari.